Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM Bapak Dr. Haji Mukriyadi Mukran Eskom MM serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rival Sugiarto, selaku moderator untuk membuka dan mengatur berjalannya materi yang akan kami bahas yang berjudul kewirausahaan dan usaha kecil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Rival Sugiarto. Yang kedua, Yulia Mandayani. Yang ketiga, Aksanul Mar'ah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang dibahas oleh Rival Sugiarto. Pengertian wirausaha. Pengertian wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya diolah. Ciri-ciri dan karakteristik wirausaha. Wirausaha juga memiliki ciri-ciri dan mungkin belum banyak yang mengetahuinya. Ciri-ciri wirausaha tersebut adalah: yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Selanjutnya, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki semangat serta kemauan yang keras, dapat menganalisis serta dengan cepat, serta memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Aksanul Mar'ah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jiwa wirausaha. Nah, di mana faktor yang pertama yaitu personal. Nah, personal di sini menyangkut aspek kepribadian seseorang. Nah, yang kedua yaitu sosiologikal, di mana dia menyangkut tentang hubungan dengan keluarga, menunjang atau tidak. Yang ketiga yaitu environmental, di mana di sini faktor lingkungan seseorang, di mana ia dibesarkan, ia akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Nah, di mana juga terdapat faktor yang merupakan pemicu dalam memulai terjun ke dunia bisnis. Yang pertama yaitu karena tidak puas dengan pekerjaan yang ada sekarang. Yang kedua yaitu faktor PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga harus mencari pekerjaan lain. Nah, yang ketiga yaitu adanya keberanian menanggung resiko. Nah, yang keempat adanya minat yang tinggi terhadap bisnis. Yang kelima yaitu adanya peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti ada tempat, modal, tenaga pembantu, dan lain. Nah, terdapat juga penumbuhan minat berwirausaha. Nah, di dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, terjadi krisis dan yang berkepanjangan. Semakin tertutupnya lowongan dan lapangan pekerjaan merupakan faktor yang mendorong menjadi lemahnya sendi-sendi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut sebenarnya dapat diupayakan atau disorong untuk tumbuhnya minat wirausaha masyarakat, terlebih bagi kaum muda. Nah, di sini juga terdapat manfaat yang dapat diraih bila seseorang menjadi wirausahawan. Nah, yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Yang kedua, pemeliharaan keseriusan lingkungan. Yang ketiga, mendorong seseorang hidup mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Nah, yang keempat, memperbanyak orang yang taat hukum dan peraturan. Nah, yang kelima, pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan. Nah, yang keenam, mendidik generasi muda untuk disiplin dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketujuh, memberi contoh hidup sederhana dan suka kerja keras. Usaha kecil dan menengah. Nah, di sini usaha kecil menengah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kekayaan
bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan ketiga, usaha yang terdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah berskala besar. Nah, terbentuknya usaha yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha yang tidak. Nah, berbadan hukum atau berbadan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Nah, dapat kita ambil definisi dari Eber dan Griffin yang mendefinisikan bahwa bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan bisnis ini adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya pemateri yang terakhir, William Mandayani, dipersilakan. Sebab-sebab kegagalan bisnis kecil antara lain tidak mampu mengelola bisnis, kurang pengetahuan, terlalu santai menjalankan bisnis, tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pegawai, modal sangat kecil sehingga menjadi serba sulit. Faktor yang mendorong keberhasilan bisnis ada usaha kerja keras, produk yang dijual memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekeliling, pemilik adalah seorang yang mampu memimpin, ada faktor keberuntungan yaitu adanya titik temu antara berdoa dan berusaha. UKM dapat dikelompokkan dalam 4 macam, yaitu yang pertama livelihood activities, yaitu UKM yang bertujuan mencari kesempatan kerja, mencari nafkah. Mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan, jumlah mereka sangat besar. Kedua, micro enterprise. UKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat kewirausahaan, jumlahnya juga cukup besar. 3. Small dan mid enterprise. UKM ini memiliki jiwa kewirausahaan, jumlah mereka lebih kecil, mereka sudah mampu menerima pekerjaan subkontraktor dan impor. 4. Fast moving enterprise. UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan, banyak menghasilkan pengusaha kelas menengah, jumlahnya lebih sedikit lagi. Itulah tadi beberapa materi yang kami bahas. Jadi untuk teman-temanku yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan ini lewat kolom komentar. Saya akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.